warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di acara Seruling bersama dengan saya Sujiati, dan saya juga bersama dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim seperti biasanya. Dan hari ini kita akan belajar tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, dan ini adalah bulan penuh dengan cinta Rasul. Nah, ini kita perlu untuk mengingat-ingat ini, Pak, merefresh pikiran kita bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang berharap syafaatnya kelak. Nah, ini adalah hari kelahiran beliau. Tentunya kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW ini perlu kita peringati. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk memeriahkan atau memperingati, kemudian memaknai bagaimana Maulid Nabi Muhammad SAW dan sebagainya ini, Bapak mungkin bisa memberikan sedikit petuah untuk kami. Petuah ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang harus kita lakukan? Tentunya banyak. Yang penting orientasinya adalah mengagungkan hari kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita harap adalah syafaat beliau. Karena kita kan orang yang kayak gini ya, nyagerno syafaat lah, paling tidak itu begitu. Syafaat itu dalam arti sederhananya itu dempul ya, tembel. Dempul? Ya dempul. Kalau misalnya ibarat mebel, kemudian ada yang keruak-keruak sidik, itu kan kemudian biar dia bisa masuk ke gudang kan didempul dulu. Lah kita ini umat yang keruak-keruak begitu kan, banyak cacatnya, sehingga nanti dempulnya pakai syafaat itu biar pantas gitu kalau masuk surga. Kira-kira seperti itu pemahamannya Mas Alias. Nah, kembali kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan Rabiul Awal kita selalu memperingati Maulid, dan itu ramai di mana-mana, dikreasikan dengan berbagai macam agenda dan lain sebagainya. Memang di dalam sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran beliau itu 12 Rabiul Awal, disebut tahun gajah biasanya ya. Iya. Ya, tahun gajah itu karena memang peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu. Ada yang menarik begini, mungkin yang saya sampaikan karena ini jarang diulas ya, tentang Abraha itu sendiri. Memang kanjeng Nabi itu ada yang mengatakan lahirnya itu bisa 15 tahunan sebelum peristiwa gajah itu terjadi, atau bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya Husain Haikal ya, itu bahkan beberapa hari setelah peristiwa gajah, bahkan ada yang mengatakan sampai 30 tahun setelah perang gajah, kemudian sampai 70 tahun dan sebagainya. Itu adalah perspektif-perspektif sejarah. Kita tidak bahas itu, tetapi kita bahas Abrahanya ya. Dan Abraha ini dulu sempat saya tulis, itu merupakan orang yang kita anggap pertama yang kemudian dia itu memanfaatkan isu tertentu untuk memuluskan gerakannya. Jadi Abraha itu begini, Abraha itu kan raja Yaman ya, di bawah kekuasaan Najasyi, yaitu Raja Megos di Ethiopia. Dia itu membangun kuil di atas Bukit San'a. Kuilnya itu disebut kuil Al-Qulais. Nah, dia itu kepengen bahwa kuil itu nanti bisa disinggahi oleh seluruh umat di seluruh dunia untuk berhaji. Jadi dia itu ambisinya kaji itu jangan ke Mekah. Dia nggak suka. Dia membangun kuil yang megah nanti untuk mengganti Mekah itu sendiri. Nah, setelah itu dia punya ambisi itu, kemudian ada penduduk-penduduk Mekah kan yang mendengar ambisinya itu. Jadi kabar itu sudah tersebar, oh Abraham mau membangun kuil di sana ya, kepengen nyaingi Ka'bah ya, gitu kira-kira begitu. Akhirnya setelah ada beberapa umat yang tersinggung di Mekah, ada salah satu orang dari Bani Kinanah naik ke atas Bukit San'a. Kuilnya Abraham itu diberakin di sini ya. Itu. Kemudian info itu karena memang untuk menghina Abraha itu tadi, jangan macam-macam, jangan saingi Ka'bah, kira-kira begitu ya. Sebagai penduduk Mekah kan menurut dia begitu. Akhirnya Abraha mendengar kalau kuilnya itu diberakin, meradang dia, marah. Setelah marah, kemudian dia akhirnya merangkai atau merencanakan penyerangan terhadap Ka'bah itu. Tetapi yang menarik begini, yang ada saya pernah tulis ya. Apakah marahnya dan menyerang Ka'bah itu gara-gara kuilnya diberakin? Ternyata tidak. Itu hanya pintu masuk. Gitu ya. Ternyata dia itu nyerang Ka'bah itu karena kepengen menguasai Hijaz.
Dan Hijaz itu adalah pusatnya Mekah Madinah waktu itu, ya memang tanah Hijaz itu. Nah, tanah Hijaz itu sebagai persinggahan pedagang, seniman, pokoknya lalu lalangnya yang paling produktif ya itu di situ lah. Kalau itu dikuasai, nanti misinya dia untuk menguasai dunia waktu itu gampang. Sehingga ambisinya adalah kekuasaan, tapi pintu masuknya adalah ketersinggungan. Saat ini kan juga banyak. Dan itu yang kita jadikan pelajaran kan. Ana wong sing pura-pura membela bendera tauhid, misalnya kayak gitu kan. Apakah memang yang dibela itu bendera, yang dibela adalah kalimat tauhidnya, atau sebenarnya yang dibela itu adalah kepentingan untuk kekuasaan tertentu? Hal-hal semacam itu yang saya anggap abroha baru itu sebenarnya banyak. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai tonggak merubah peradaban. Iya, makanya seperti Kiai Mustafa Bisri biasanya menyampaikan kalau misalnya Kanjeng Nabi kenapa yang diperingati hari lahirnya, kalau kita kok hari wafatnya. Karena salah satu alasan hari lahir Kanjeng Nabi itu tonggak merubah peradaban. Dulu sering disebut peradaban itu jahiliyah. Kanjeng Nabi lahir sebagai pembatas jahiliyah, nggak ada, kemudian ganti peradaban yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Pertanyaannya sekarang, apakah jahiliyah sampai saat ini masih ada? Saya kira masih, karena jahiliyah itu juga berbicara peradaban. Jahiliyah itu tidak hanya ngomong masa sebelum Kanjeng Nabi tok, enggak. Tapi kalau ada karakter yang sampai hari ini masih muncul dan itu mirip dengan yang dulu pernah terjadi sebelum Kanjeng Nabi lahir, itu berarti masih jahiliyah. Jahiliyah itu misalnya tidak menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, terutama perempuan, orang ngergani wong wedok. Itu jahiliyah. Dulu terjadi kan? Iya, Pak. Jadi punya anak perempuan dikubur hidup-hidup itu udah biasa. Itu jahiliyah. Saat ini juga apakah ada? Nek dhisik duwe anak wedok dikubur. Saat ini mungkin karena hasil Salome ya, satu lubang rame-rame, ora jelas pakane sapa itu kan. Ora dikubur, lahir wadai kantong kresek kemudian dibuang di tong sampah. Itu lebih jahiliyah. Jahiliyah dulu itu memang yang kaya mengeksploitasi yang miskin, yang kuat itu menindas yang lemah. Kalau saat ini ada yang semacam itu, berarti jahiliyah. Jahiliyah dulu kalau misalnya orang merasa berharga atau orang itu dihargai dari etnisnya mana, saya keturunan mana. Saat ini kalau misalnya masih ada orang yang etnosentris semacam itu lah, keturunan ini atau aku dari suku ini terus merasa lebih dibanding yang lain, jahiliyah. Makanya Kanjeng Nabi hadir tidak seperti itu. Menghargai orang itu bukan dari sukunya mana, etnisnya mana, keturunannya siapa, takwaannya. Yang dihargai begitu. Dari kualitas orang itu takwamu seberapa tinggi. Kemudian Kanjeng Nabi hadir dengan konsep yang kaya tidak boleh menindas yang miskin, yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah, tapi di dalam harta yang kaya itu ada haknya orang miskin. Kemudian orang-orang yang kuat itu tidak boleh menzalimi yang lemah, harus berbagi kasih sayang. Bahkan layuk minu ahadukum itu bahasanya ya, tidak dianggap sempurna imanmu kalau misalnya kamu tidak bisa mengasihi saudaramu siapapun dia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kanjeng Nabi hadir mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan khususnya perempuan, gitu kan? Makanya kalau misalnya Kanjeng Nabi ditanya yang paling saya harus temani itu siapa, Kanjeng Nabi yang saya sayang dari orang tua saya, ya ummuka 3 kali. Bukan berarti bapaknya harus punya ibu 3 ya. Tetapi di sana maksudnya derajatnya diangkat sedemikian rupa dari yang sebelumnya itu memang harkat dan martabatnya terinjak-injak. Tonggak peradaban itulah dimulai dari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu maksudnya. Ya, saya memang manusia utama ya. Setelah lahir karena itu telah jadi tonggak perubahan peradaban yang sangat peradaban yang manusiawi, yang sangat menghargai kemanusiaan dan membawa agama yang mudah diterima, mudah dipraktekkan. Dan Kanjeng Nabi itu orang yang selalu berpikir tentang umatnya, bukan dirinya sendiri. Itu kan luar biasa. Makanya kita, saya kira memang harus bersemangat untuk memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perbanyak baca sholawat, kemudian dengan memperingati berbagai cara yang lain juga bagus. Yang penting positif.
Terima kasih Pak. Iya, Mas Ternyata Ajas, kita sama-sama. memang adalah umat yang sangat harus bersyukur, sangat beruntung sekali ya. Betul. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan kita memiliki panutan yang sungguh sangat luar biasa. Dan semoga kita memang kelak akan mendapatkan syafaat dari Amin ya rabbal alamin. teman-teman. Kita akan belajar untuk selanjutnya di edisi selanjutnya. Terima kasih dan terima kasih Bapak Wahab. Sama-sama Mas Ajas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.